Selamat datang di video pembelajaran tentang klasifikasi cerebral palsy pada materi fisioterapi pediatri. Dalam video ini kita akan menjelajahi jenis-jenis cerebral palsy dan pentingnya memahami yang mendalam mengenai klasifikasi ini dalam praktik fisioterapi anak-anak. Mari kita mulai. Halo, saya Atan Faris Noval, pengajar sekaligus fisioterapis pediatri, dan kita akan membahas tentang klasifikasi cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan suatu kelainan pada otak yang terjadi pada anak. Hal ini akan mengakibatkan perkembangan yang mempengaruhi gerakan dan postur pada anak-anak. Penting bagi kita untuk memahami tentang bagaimana pentingnya klasifikasi dari cerebral palsy ini, supaya atau agar kita dapat memberikan perawatan yang tepat pada anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa jenis klasifikasi cerebral palsy dalam praktik fisioterapi pediatri. Mari kita bahas 3 jenis utamanya: spastik, dyskinetik, dan ataksia. Cerebral palsy spastik ditandai dengan kekakuan pada otot dan keterbatasan pada sendi bagi penderitanya. Gerakan ini menjadi terbatas dan sulit dilakukan oleh anak-anak yang mengalami kondisi ini. Pada dasarnya, suatu permasalahan ataupun diagnosa dari cerebral palsy spastik dikarenakan adanya kerusakan pada korteks dari otak si anak. Bisa diakibatkan karena benturan ataupun trauma di masa kecilnya. Klasifikasi yang kedua adalah cerebral palsy dyskinetik. Cerebral palsy dyskinetik ditandai dengan kondisi adanya gerakan yang tidak terkontrol. Kondisi ini diakibatkan karena adanya kerusakan pada basal ganglia. Di mana basal ganglia ini kita ketahui dia akan memproduksi suatu neurotransmitter berupa dopamin yang salah satu sifatnya atau fungsi kerjanya adalah untuk memperhalus suatu gerakan. Anak dengan kondisi ini sering sulit untuk mengontrol gerakan dan postur mereka. Dan yang ketiga adalah cerebral palsy ataksia. Cerebral palsy ataksia ditandai dengan beberapa kondisi. Di antaranya adalah kondisi keseimbangan yang buruk dan ketidakmampuan untuk mengkoordinasikan gerak. Anak-anak dengan jenis kondisi ini sering memiliki kesulitan dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi gerak yang tepat. Kondisi ini disebabkan karena adanya kerusakan pada cerebellum atau otak pada bagian belakang. Kita ketahui bahwa fungsi dari cerebellum ini adalah untuk mengatur keseimbangan serta merupakan tempat penyimpanan suatu sensoris, yaitu proprioseptif, di mana proprioseptif merupakan suatu reseptor yang fungsinya adalah untuk menerima impuls gerak dari seorang manusia. Setiap jenis ataupun karakteristik cerebral palsy akan memiliki jenis pelayanan ataupun intervensi yang berbeda. Karena setiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda. Fisioterapi harus bisa menetapkan seperti apa kondisi dari si anak serta harus bisa menentukan intervensi yang tepat bagi mereka. Sebagai seorang fisioterapis, kami menggunakan beberapa teknik dalam terapi manual maupun latihan yang diberikan kepada anak untuk membantu anak-anak cerebral palsy mencapai potensi terbaik mereka. Selain pemahaman tentang klasifikasi cerebral palsy, kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya juga penting dalam perawatan anak-anak dalam kondisi cerebral palsy. Fisioterapi sering bekerja sama dengan terapis okupasi, terapi wicara, dan dokter spesialis lainnya untuk memberikan perawatan yang holistik yang komprehensif. Melalui perawatan yang terus-menerus, anak-anak dengan kondisi cerebral palsy semua bisa dapat mencapai kesuksesan ataupun target yang ditetapkan oleh fisioterapi ataupun orang tuanya. Kami sebagai fisioterapis berkomitmen untuk membantu mereka dalam perjalanan ini dan meningkatkan kualitas mereka. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini tentang klasifikasi cerebral palsy pada mata kuliah fisioterapi pediatri. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan menginspirasi Anda dalam membantu anak-anak dengan cerebral palsy mencapai potensi terbaik mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dalam video ini, serta beri komentar terbaik untuk Anda seperti apa kondisi cerebral palsy yang pernah Anda temukan.
Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa.